107,5 FM Pro 1 RRI Padang. Twitter @Pro1Padang. Facebook Pro 1 RRI Padang. Mobile application RRI Play. Pro 1 RRI Padang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, bercerita bencana kali ini kami hadirkan dengan topik pergerakan gempa. Dan untuk sore hari ini saya telah bersama dengan rekan Dodik Setio di Studio Pro 1 RRI Padang. Selamat sore rekan Dodik. Selamat sore Wulan dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Untuk sore hari ini dalam bercerita bencana kita masih menyoroti atau masih akan mengangkat isu atau topik tentang gempa ya. Karena beberapa pekan terakhir memang gempa silih berganti terjadi. Setelah gempa darat yang kita rasakan di Pasaman Barat dan Pasaman dan tanggap daruratnya sudah selesai, kemudian lanjut ke rehab rekon, muncullah atau kita rasakan kembali guncangan gempa kemarin ya. Kemarin gempa yang ternyata itu sumbernya, kekuatannya berasal dari Nia Selatan begitu. Iya, dan ini juga dirasakan di beberapa daerah, tidak hanya di Nia, Sumatera Barat dan beberapa provinsi lainnya. Dan sepertinya ini juga dari sebelumnya juga kita dapat informasi bahwa Aceh juga terjadi gempa. Dan ini seperti ada kaitannya, apakah benar ada kaitannya? Apakah juga ada memicu titik-titik lain untuk mengeluarkan energi gempa ini. Iya, dan untuk itu kita akan berbicara tentang pergerakan gempa ini bersama dua narasumber kita, insya Allah akan bergabung keduanya. Yang pertama ada Kepala BMKG Padang Panjang, ada Bapak Suhaidi Ahadi, dan kedua ada pengamat kegempaan, ada Bapak Dr. Insinyur Badrul Mustafa Kemal yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Pertama narasumber kita ada Pak Badrul. Assalamualaikum, selamat sore Pak Badrul. Waalaikumsalam, selamat sore Wulan. Ya, dan juga selamat kenal ini dengan Pak Suhaidi. Ya, yang menggantikan Pak Irwan ya, kalau tidak salah ya. Oke, baik. Sesaat lagi mungkin beliau akan bergabung ya, Pak Badrul dan pendengar semuanya. Kita masih tunggu untuk bisa bergabung dengan Pak Suhaidi. Dan Pak Dokter, ini ketika gempa itu muncul lagi, kemudian bisa masyarakat mengatakan begitu ada rentetan dari Pasaman Barat begitu, kemudian kita rasakan juga ada di Nias, kemudian kemarin informasinya juga ada di daerah tetangga kita begitu. Apakah ini memang saling picu memicu begitu, Pak Badrul? Baik. Pertama saya ingin katakan terlebih dahulu bahwa gempa yang terjadi pukul 4:09 hari kemarin, ya sebagian menyebutkan itu gempa Nias. Maksudnya kalau gempa Nias di sini tentu segmen Nias dari Megatrust. Nah, bisa disebut begitu, tapi saya lebih suka ya, menurut saya lebih kepada segmen Siberut. Jadi antara segmen Siberut ini memang beririsan dengan segmen Nias ya. Kalau lihat posisinya rasanya lebih dekat ke segmen Siberut ya, walaupun sekali lagi itu masih beririsan dengan segmen Nias. Itu yang pertama. Yang kedua, gempa itu memang bisa memicu aktifnya sumber gempa yang lain ya, tapi biasanya yang berdekatan. Jadi akan terjadi ya, bisa terjadi migrasi pusat gempa tapi ke segmen tetangganya. Nah, misalnya kalau terjadi gempa apakah di darat atau di laut di wilayah Sumatera Barat, lalu terjadi gempa di Aceh, itu rasanya bukan itu penyebabnya. Tetapi barangkali saja ya Kak, bukan barangkali, karena memang di Aceh itu sendiri ya, itu sudah ada potensinya, sudah ada mekanismenya sendiri ya. Nah, kalau misalnya gempa di darat kemarin di Pasaman itu kan segmen Sumpur ya. Ada juga yang menyebutkan segmen Angkola atau Barumun. Bisa juga karena segmen Angkola dan Barumun itu bersambungan dengan segmen Sumpur yang di Pasaman. Pasaman atau Pasaman Barat. Sedangkan segmen Angkola dan Barumun tadi itu adalah ujung
selatan dari segmen sesar Semangko yang berada di Sumatera Utara, ya. Nah, ujungnya itu masuk ke Pasaman seperti itu. Nah, lalu apakah gempa yang di Pasaman itu kemudian memicu terjadinya gempa yang di Siberut kemarin? Ya. Kalau saya melihatnya tidak. Tidak Nah, ya. karena apa? Enggak. Karena apa? Justru kalau kebalikannya bisa terjadi. Artinya pergerakan sepanjang sesar Semangko yang antara lain segmen di Sumpur yang kemarin itu di Pasaman itu terjadinya itu akibat penunjaman lempeng Indo-Australia yang kemudian menghasilkan antara lain megatrust, ya, di Sumatera Barat megatrust Mentawai, kalau di Aceh megatrust segmen Simelu, kalau di Sumatera Utara segmen Nias, seperti itu kan. Nah, itu berdampak kepada pergerakan di darat Sumatera, tidak sebaliknya seperti itu. Nah, artinya apa? Yang terjadi kemarin itu karena memang di Mentawai sendiri, megatrust Mentawai khususnya segmen Siberut ini sudah punya mekanisme sendiri, sudah punya potensi sendiri yang diperkirakan setidak-tidaknya 2/3 dari energi besar yang biasanya lepas setiap 200-an tahun itu masih tersimpan, belum lepas 2/3 setidak-tidaknya. Nah, itu. Jadi kemarin lepas 6,7 diikuti dengan gempa-gempa susulan tentunya lebih kecil dari itu, yang paling tinggi itu 6,0 ya. Nah, akan ada terus gempa susulan, tapi kalau saya tentu berharap ya, kita semua lah saya yakin itu berharap itu bukan gempa penduluan, tapi memang sudah terjadi, tidak ada gempa lebih besar lagi. Nah, kalaupun terjadi nanti beberapa waktu kemudian dengan kekuatan yang paling tinggi seperti kemarin juga lah. Ya, kalau lebih dari itu, itu risikonya lebih besar. Ya, kalau untuk gempa Enggano di Bengkulu yang juga terjadi siangnya begitu, apakah ada kaitan? Kalau kaitan langsung seperti saya katakan tadi tidak. Karena apa? Yang kemarin itu segmen Siberut. Segmen Siberut di bawahnya itu segmen Sipora Pagai. Tetangganya segmen Sipora Pagai. Di bawah segmen Sipora Pagai baru segmen Enggano. Jadi kalau aktif di segmen Enggano itu rasanya bukan dipicu oleh di segmen Siberut, apalagi di segmen Siberut itu di utaranya, ujung utaranya yang beririsan dengan Nias Selatan. Jadi cukup jauh itu melewati tetangganya. Nah, kenapa terjadi di Enggano? Karena memang dia sudah punya potensi sendiri, punya energi sendiri. Yang terakhir itu kan lepas tahun 2000, ya, 2000. Kita kurang banyak datanya untuk segmen Enggano ini. Jadi kalau tahun 2000 kekuatannya kalau nggak salah 7,9 ketika itu. Sekarang tahun 2022, jadi 22 tahun. Untuk gempa di laut itu masih terhitung pendek. Tapi walau alam ya, kita tidak tahu sejarah Enggano sebelum tahun 2000 itu bagaimana ya. Setidaknya saya ya, karena dari yang kita pelajari kita lebih banyak fokus mulai dari segmen Simelu, segmen Nias dan segmen Siberut dan Sipora Pagai di Mentawai ya. Karena lebih banyak memang kajian di situ. Nah, jadi sekali lagi yang terjadi di Enggano itu ya itu memang dia sudah punya potensi sendiri ya. Nah, bagaimana ke depannya yang di Enggano ini walau alam. Sama juga sebetulnya dengan yang di Siberut ini. Walau alam ya. Baik. Pak Badrul, kalau ada yang mengatakan diibaratkan seperti puzzle begitu. Satu puzzle bergerak, puzzle lain juga ikut bergerak, apakah bisa seperti itu? Sekali lagi kalau yang bertetangga bisa. Ya misalnya bergerak Siberut, kemudian bergerak pula Sipora Pagai, bergerak pula ke bawahnya, itu mungkin ya kan, mungkin. Tapi kalau loncat dia mungkin kecil kemungkinannya. Jadi pergerakan yang ada ya, yang di Enggano, bisa jadi Enggano ini segmen di bawahnya di Banten kan, bisa jadi itu, ya kan. Jadi bisa saja ya. Karena di Banten sudah punya mekanisme sendiri ya kan, lalu tergoyang Enggano ya kan, Siberut memang sudah punya energi yang besar yang
setelah tahun 1797 gempa besarnya 8,7 atau 8,8 ketika itu ya, itu kan sudah 225 tahun ya. Oke. Jadi sejak 25 tahun yang lalu itu sudah bisa keluar tuh sebetulnya yang besarnya kan. Nah itu bisa saja nanti serentak keluar ya. Nah, tetapi seperti yang biasanya ya kita sampaikan bahwa seperti Sipura Pagai itu kan juga punya periode ulang gempa besarnya itu 200-an tahun dan itu sudah berakhir ya. Kita umumnya para pakar sepakat bahwa dengan terjadinya gempa di Pagai Selatan, Baradaya Pagai Selatan 25 Oktober 2010 yang lalu yang diikuti oleh tsunami Tsunami, ya. itu adalah rangkaian terakhir sejak tahun 2007 dari segmen Sipura Pagai. Akan terjadi lagi gempa besarnya di segmen ini kira-kira 200-an tahun lagi. Nah itu. Oke, Itu baik. segmen Sipura Pagai. Oke, baik, kita tahan dulu Pak Badrul, dan sepertinya di Zoom kita juga sudah bergabung Kepala BMKG Padang Panjang, ada Bapak Suhaidi Ahadi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Suhaidi. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Wulandari. Iya. Pak Badrul, Ya, selamat selamat sore Pak sore, Suhaidi, Pak. salam kenal. Salam Ya, kenal. kita pernah sidangnya Hamidi ya, Pak? Iya ya, oh ya. Iya. Ya, sekarang Iya. saya di Padang Panjang, Pak. Kemarin saya masih di gantikan pusat. Pak Irwan Selamat ya. Ya, Ya. Nah, ya Pak Badrul. Oke. Iya Pak. Sekalian reuni ini Pak Badrul sama Pak Suhaidi. Sesama pakar gempa. Pak Suhaidi, kita berbicara tentang potensi atau pergerakan gempa. Karena masyarakat ini dengan informasi yang ada mengira-ngira dan juga kadang karena terbawa perasaan khawatir, cemas begitu. Ya. Adanya kemarin informasi dari BMKG bahwasanya 225 tahun lalu di lokasi itu yang terjadi gempa Nias kemarin, atau kalau Pak Badrul lebih setuju mengatakan itu segmennya si Beirut begitu, itu pernah terjadi tsunami. Dan ini masyarakat kadang justru mengedepankan khawatirnya. Iya. Silakan, ada informasi Pak Suhaidi. Oke Pak Suhaidi, mungkin Zoom-nya termute Pak Suhaidi. Mikrofon Oh, masih iya. termute. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Didik. Jadi kita ketahui bersama bahwa Sumatera secara umum memiliki sumber gempa ada 3 ya, dari zona subduksi, zona megatrust, dan zona Sumatera Fault System, megatrust Sumatera, patahan besar Sumatera. Nah, dari 3 sumber ini semuanya itu menghasilkan gempa yang kuat ya. Kalau kita ketahui dari sejarah tadi sudah disampaikan Pak Badrul bahwa memang ada potensi di mana ada megatrust Mentawai yang kemarin di 2010 diramaikan oleh Pak Dani Natawijaya dengan potensi magnitud ya, bukan prediksi magnitud. Potensi magnitud itu dihitung dari panjang patahan. Panjang patahannya dihitung, terus energinya berapa yang keluar, sehingga diketahui potensinya adalah 8,9. Jadi bukan prediksi. Nah, dari sini untuk di Mentawai, segmen Mentawai, dan ada beberapa segmen ya, dan beberapa segmen di Sumatera Fault System itu di Sumatera Barat yang kemarin segmen Talamau ya, mungkin sudah dipetakan sebelumnya ya, itu yang terungkap ya. Jadi Pak dari geologi, pusat survei geologi mungkin mereka memetakan lokasi dengan morfologi ya, lokasi sesar, tapi belum terungkap secara nyata di surface, di permukaan. Maka gempa yang Pasaman Barat kemarin itu terungkap ya, terungkap bahwa ada segmen baru daerah tersebut. Cuman ini menarik dalam masih kajian kita ya, bahwa ternyata sebaran epicenter ya, sebaran epicenter yang terjadi selama aftershock gempa Pasaman Barat tersebut tidak tepat pas di Talamau yang ditulis oleh papernya tulis oleh Pak Lumban ya, dari Pusat Survei Geologi. Dia lebih ke arah timurnya. Jadi makanya BMKG rencana bekerja sama dengan Trimble ya,
insya Allah Jumat besok kita akan melakukan pengukuran lidar menggunakan drone di daerah sana. Kita rencana tim dari Jakarta, tim Trimble, dan tim BMKG akan melakukan pengukuran di hari Sabtu kalau Jumatnya berangkat. Nah, kemudian yang potensi lagi gempa yang kemarin, gempa di Pulau Batu itu masuk segmennya Seberut ya, segmennya Seberut. Nah, ini juga yang kita takutkan adalah apakah dia mengaktifasi segmen Mentawai yang 8,9. Kalau segmen Mentawai itu kan kalau 8,9 potensi tsunami akan terjadi. Tapi kalau kita lihat sejarahnya di 2010 segmen itu sudah hampir pecah ya. Dengan magnitud yang ada tsunami kemarin 2010 dengan magnitud 7,2 ya. Ya. Dan sekarang lepas lagi di bagian utaranya. Di bagian utaranya mudah-mudahan ya energinya potensi energi yang 8,9 berkurang. Ya. Kita berharap seperti itu. Jadi seismic gap Mentawai yang ditakutkan 8,9 ya. Itu energinya mulai lepas satu demi satu. Tidak secara langsung serta-merta. Ini pelajaran berharga waktu Aceh, tsunami Aceh. Di Melaboh, segmen Melaboh, itu secara serta-merta, segmennya itu patah sepanjang 1.000 km sampai Andaman sana. Maka menghasilkan tsunami yang sangat dahsyat sekali. Ya. Nah, itu memang energi yang tersimpan. Yang tiba-tiba langsung pecah 8,9. 9,2, sorry. Nah, jadi ya kita berharap apa yang ditakutkan oleh para ahli seismik, para pakar seismologis, ya kalau misalnya dia pecah, megatrust Mentawai pecah, maka tidak sebesar potensinya, ya 8,9 karena sudah pecah di utara, pecah di selatan 2010, pecah di utara 6,9 di mana? Di Pulau Batu. Mudah-mudahan sih nggak terakumulasi energinya lebih besar lagi. Kita berharap seperti itu. Tapi kita nggak tahu alam, karena alam punya dinamika ya, dinamika alam. Riset saya selama ini adalah precursor gempa. Jadi bagaimana gempa itu kita amati sebelum terjadi. Ya, kalau kita sudah masang alat di Sumatera itu dari Sabang, terus kemudian Melaboh, di Parapat, terus di Parapat, terus kemudian di Sicincin, di Gunung Stoli, di Muara Jambi, di Kepahyang, di Liwa, dan di Kalianda. Artinya Sumatera kita sudah coba kita kurung lah ya dengan metode bukan seismologi ya, tapi dengan metode geofisika potensial di mana data magnetik kita rekam data magnetik. Tapi tentunya ini masih dalam kajian, dan kajian itu dari 2016 sampai sekarang, dan kita sudah validasi kita sudah sampai angka 65%. Bahkan di Sumatera kemarin tahun 2021 kita sampai 75% validasi kita. Tapi memang belum bisa untuk khalayak publik ya. Kenapa? Karena kita belum menginstal seluruh Indonesia. Kalau BMKG sudah menginformasikan kepada publik, harusnya sudah terinstal seluruh Indonesia sehingga masyarakat bisa mendapat informasi itu dengan baik. Kalau sekarang kita buat, maka takutnya masyarakat akan menimbulkan hoax ya. Ketika ada prediksi gempa akan menimbulkan hoax. Maka nanti kajiannya itu akan sampai pada level pemangku kepentingan, pemerintah dan institusi lembaga terkait, ya, lembaga penelitian, ya. Kita sama-sama meneliti kajian ini seperti bagaimana memiliki potensi kegempaannya. Ya. Gitu. Oke, Pak Ya, Pak. Suhaidi. Dulu Ya. Dr. Dani Hilman dan Profesor Keriseh dari Singapura juga mengatakan bahwasanya ada 8,9 potensi di megatrust Mentawai begitu. Ya. Kalau kemarin
Tadi mengaitkan dengan apa yang Pak Suhaidi katakan bahwasanya sudah kemungkinan ya kita berharap positifnya Ya. ini sudah terbuka, sudah keluar sedikit demi sedikit di Nias atau di Siberut ini, Ya. artinya 88,9 bisa berkurang. Itu positif Ya. kita berpikir. Apakah mungkin ini justru yang keluar kemarin itu pembuka? Gempa utamanya potensinya tetap ada di 8,9? Ya. Makanya potensi itu bisa positif, bisa negatif, Pak. Oke. Jadi ketika kita berharap energinya sudah berkurang, tapi kita nggak tahu dinamika bumi. Itulah kesulitan kita dalam memprediksi gempa. Kalau memprediksi cuaca, kita bisa melihat punya dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruangnya itu adalah atmosfer, dimensi waktunya adalah peredaran matahari. Kan gitu ya? Ya. Maka kita bisa dengan baik melihat posisinya ini mau hujan atau ini masuk musim panas atau musim hujan. Demikian. Itu lebih mudah dibandingkan dengan kegempaan. Kenapa kegempaan agak sulit untuk prediksi? Karena adalah kita nggak punya dimensi waktu, Pak. Dimensi ruang kita punya, yaitu zona subduksi, zona megatrust, zona patahan. Tapi dimensi waktu kita nggak punya siklus. Nah, itu yang kita sulit memprediksi. Yang paling mudah adalah kita melakukan pengamatan prekursor, tanda-tanda sebelum gempa. Nah, dengan data seismik itu kan gempa dulu. Kita kejar-kejaran dengan gelombang. Gelombang kecepatan, gelombang seismik itu 6 km per detik di permukaan. Mau ngasih apa, informasi apa ke masyarakat? Dengan 6 detik ya. 6 km per detik. Coba kalau misalnya jaraknya sumber gempanya dari misalnya di megatrust dengan jarak sekitar 200 kilo, maka masyarakat bisa berdiri nggak ketika ada informasi mau gempa? Agak sulit memang. Nah, jadi yang paling ini adalah prekursor gempa, tanda-tanda awal sebelum gempa. Nah, itu kita amati, Pak. Di BMKG sudah diamati sejak tahun 2016. Ya, sudah diamati. Nah, tapi memang belum boleh untuk publik ya, karena takutnya terjadi chaos dan hoax yang sangat melebar yang itu membahayakan masyarakat. Perlu dipahami bahwa bencana gempa itu yang lebih bahaya adalah kepanikan. Ya, kepanikan, bukan masalah korbannya ya, tapi kepanikan dan lain, sehingga panik masyarakat lebih chaos di sana. Nah, itu. Nah, jadi potensi yang tadi dibilang bisa ini sebagai pembuka, ini sebagai rilis energi, ya pelepasan energi sehingga tidak mencapai potensi 8,9 itu masih dalam kajian tentunya, Pak. Nggak bisa kita serta-merta langsung bilang, oh ini pembuka, ini nih kajian. Dan kami di BMKG ngamatin itu, Pak. Ngamatin aktivitas dari menggunakan metode magnet bumi. Metode magnet bumi itu kebetulan Pak Badrul kemarin mensidang mahasiswa S2-nya, Hamidi ya. Jadi terkait dengan prekursor gempa. Ya, itu Pak. Oke, kita geser ke Pak Badrul. Silahkan singkat Pak Badrul, karena ini sebenarnya perbincangan menarik, tapi karena waktunya singkat, mungkin lain waktu bisa kita lanjut, kita sambung. Silahkan Pak Badrul. Ya, jadi terkait dengan apakah gempa kemarin bisa memicu yang lebih besar atau itu apakah itu sebagai pembuka, seperti yang disampaikan oleh Pak Suhaidi tadi, memang kita tidak bisa memprediksi ya, tentunya ya dengan lepasnya 6,7 diikuti dengan beberapa gempa susulan sesudah itu lepas energi. Tapi seberapa besar lepas energi dibandingkan dengan potensi yang ada yang terakumulasi dan keluar setiap kira-kira 200-an tahun sekali ya. Nah, itu kalau menurut perkiraan saya yang puluhan kali lah seperti kemarin itu ya, puluhan kali terjadi, baru setara dengan 8,7 8,8 seperti itu ya. Nah, kalau boleh berharap ya, kalau saya lebih baiklah seperti kemarin itu puluhan kali daripada sekali 8,7 8,8. Nah, seperti itu ya. Tapi kan kita tidak bisa berharap begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah melakukan mitigasi ya. Nah, jadi kita tentu mengambil kemungkinan terjelek bahwa 8,9 8,8 itu akan terjadi.
maka kita lakukanlah persiapan-persiapan untuk menghadapi itu. Mitigasi prabencana terutama, lalu dari mitigasi prabencana itu ada mitigasi fisik atau struktur dan non fisik, ya. Nah, dari kedua jenis mitigasi tadi, fisik dan non fisik, menurut saya lebih fokus kepada mitigasi fisik. Artinya terkait dengan ini adalah kekuatan bangunan, ya. Apakah bangunan rumah tinggal, terutama bangunan-bangunan vital yang menghimpun banyak orang. Nah, selama ini yang membunuh itu kan bukan gempa sebetulnya, yang membunuh langsung maksudnya. Yang membunuh itu adalah bangunan. Bangunan yang mana juga bukan seluruh bangunan, tapi bangunan yang rubuh. Yang rubuh itu pada umumnya setelah kita lihat gempa-gempa yang terjadi, apakah di darat atau akibat subduksi, itu adalah bangunan yang tidak memenuhi standar. Nah, jadi ketika standar bangunan, aturan bangunan aman gempa itu kita penuhi, ya tentu saja ditambah dengan bertawakal kepada Allah sebagai orang yang beragama, ya. Nah, insya Allah bangunan itu kuat menghadapi gempa seperti ya 8, sekian seperti itu, ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, dan memang di segmen Siberut, ya kalau tadi Pak Suwaidi mengatakan segmen Mentawai, ya. Nah, sebetulnya ada pendapat yang lain juga bahwa ya bisa juga kita sebut itu satu segmen Mentawai semuanya, tapi bisa juga segmen Siberut dan segmen Sipurapagai, ya. Karena dua-duanya memiliki gempa kuat yang di segmen Sipurapagai dulu terjadi tahun 1833 dan sudah terulang 12 September 2007 sampai berakhir 25 Oktober 2010, ya. Nah, kemudian yang segmen Siberut terjadi dulu tahun 1797. Nah, kemudian gempa-gempa yang keluar sejak 10 April 2005 ditambah dengan 30 September 2009 itu pinggiran dari segmen Siberut, ya. Nah, itu energi yang lepas itu paling tinggi sepertiganya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tentu kita berharap kita semua sudah melakukan mitigasi yang baik, terutama mitigasi prabencana, dan terutama dalam mitigasi prabencana ini mitigasi fisik. Demikian, Pak Dodi. Oke, baik. Terima kasih Pak Badrul atas kesediaannya dalam perbincangan singkat kita. Semoga lain waktu bisa kita sambung kembali. Dan juga Pak Suwaidi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak narasumber. Mungkin kita akan akhiri segera bercerita bencana kali ini dengan topik pergerakan gempa. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Badrul dan Pak Suwaidi. Ya, Baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian bercerita bencana hari ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita bisa menambah wawasan kita, bukan justru mengantarkan kita kepada kepanikan, tapi seperti dikatakan tadi oleh Pak Badrul adalah mitigasi yang paling utama dalam menghadapi potensi-potensi bencana gempa yang memang ada di daerah kita. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Anda yang telah mendengarkan. Terima kasih rekan Dodik. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan updatean informasi dalam Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.